Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Setelahnya huruf waw, tanwin sebelah kirinya huruf waw kan nih. Nah, perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara semuanya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Ataupun sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran ataupun sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, agar bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami sampaikan, akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya. Semoga dapat memudahkan saudara semuanya dalam belajar ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi kami selalu berusaha dan juga selalu berdoa siapapun yang belajar mengaji Al-Quran di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajarnya. Dan dengan desain pembelajaran yang kami sajikan ini, kami sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membantu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan sangat mudah. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah memasuki surah Yasin ayat yang ke-78. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin pada ayat yang ke-77. Sekarang tidak terasa kita sudah memasuki surah Yasin ayat yang ke-78. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk melatih bacaan saudara yang kiranya belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar. Kemudian setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga saudara dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Pertama di sini huruf ro. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah. Harokat fathah ini baris satu di atas huruf harokat fathah atau disebut juga dengan tanda baca fathah atau disebut juga baris fathah. Intinya fathah. Jadi kalau ada huruf ra memiliki harokat fathah atau harokat dhammah atau fathatain atau dhammatain juga misalnya, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini huruf ra memiliki tanda baca fathah, harokat fathah, huruf ra dibaca tebal. Maka pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Wa daraba lana, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus mad tabi'i itu. Ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Yang warna hitam, itulah yang disebut dengan huruf mad, yang warna hitam tuh. Rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam itu. Kemudian nanti di dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti warna hitam itu, juga bisa ditulis bentuknya itu seperti yang di warna hijau itu, begitu. Untuk menunjukkan tanda panjang. Sedangkan na ini dibaca panjang,
Ini penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Coba perhatikan rumus 3 warna hitam itu pada media gambar itu. Nah, di situ kan ada alif. Sebelum alif ada tanda baca fathah. Nah, di bawah tanda baca fathah itu ada titik-titik kan. Titik-titik itu maksudnya itu di situ letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, jadi ini na dibaca panjang. Jadi apabila kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita itu bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, yang disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi titik perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang menjadi titik fokus perhatian kita adalah alif. Pertama alif dulu kuncinya. Kalau ada alif, nah ini di depan ya, banyak mobil lewat karena ada pembangunan jalan itu di dalam ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti agak ada sedikit suara noise, agak gimana gitu ya masuk dalam mic. Nah, doakan kami semoga kedepannya bisa membangun studio YouTube yang lebih layak gitu. Nah, dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran apabila bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih, sebelum huruf alif ada tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingganya na dibaca panjang seperti itu. Kalau sebelumnya tuh yang berposisi sebelah kanan kita, ya. Kalau sebelumnya tuh sebelah kanan. Nah, ini alif. Nah, sebelah kanan kita, ya, sebelah kanan alif. Kalau ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Wa daraba lana mathalau. Tanwin setelahnya huruf waw. Kalau setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Nah, ini tanwin. Setelahnya huruf waw. Tanwin sebelah kirinya huruf waw kan nih. Nah, perhatikan media gambar di layar. Setiap, ingat ya, setiap ya. Itu di sebelah tanda panah itu kan ada nun sukun atau tanwin. Nah, jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Nah, coba lihat, perhatikan tuh yang di sebelah panah tuh. Ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain, baris 2 di bawah huruf kasrotain, dan di nomor 3 tuh dhammatain. Jadi kalau di situ ada nun sukun atau ada tanwin, membaca Al-Qur'an kita nih, ngaji Al-Qur'an, bertemu kita dengan nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Tanwin, berarti di sini akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf waw. Nah, huruf waw yang harus kita ketahui, kita lihatlah tuh pada media gambar, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya digunnahkan, diidghamkan dulu baru digunnahkan. Jadi bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf waw, cara bacanya diidghamkan. Nah, ya. Nah, dimasukkan ke huruf waw, melebur ke huruf waw. Kita baca masalau, jangan dibaca masalan, jangan, tapi dibaca masalau. Setelah dimasukkan ya didengungkan. Jadi di bagian launya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Masalau wa nasiyah lau. Ditahan seperti itu ya, dipanjangkan. Masalau wa nasiyah khalqah. Kemudian di sini kalau kita berwakaf di huruf H kita baca khalqah. Berwakaf kita berhenti tepat di huruf H ini kita baca khalqah. Jangan dibaca khalqahu, jangan. Mengapa begitu? Jadi apabila kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf, berhenti ini tepat di huruf H. Dikarenakan huruf H tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan, sehingganya kita baca khalqah begitu. Nah, kemudian nanti pasti saudara akan ada yang bertanya-tanya, tadi dikatakan huruf H ini kok tidak dibaca panjang, sedangkan ini kan tanda panjang nih. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, bertemu dengan huruf di atasnya itu ada tanda seperti ini.
harokat dhammah terbalik. Tanda baca dhammah itu kan bentuknya seperti ini nih. Ini tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Tapi kalau harokat dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga hu ini dibaca panjang. Nah, kalau diwasolkan begitu. Jadi begini, hu ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Karena ini huruf hanya hak domir ya, isim domir. Nah, kemudian dia diapit oleh dua huruf yang berharokat. Jadi di sininya nih huruf yang berharokat ya, bukan huruf sukun. Nah, di sininya nih juga bukan huruf sukun, nah, huruf yang berharokat. Ya. Maka ha ini menjadi mad silah qasirah. Dan mad silah itu berlaku tanda panjangnya hanya ketika diwasolkan saja. Nah, kalau diwakafkan dia tidak berlaku tanda panjangnya. Kalau kita teruskan bacanya tidak berhenti di huruf H ini, wa nasiya khalqahu qa dan seterusnya, berlaku tanda panjangnya khalqahu qa lamai. Nah, berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau kita berwakaf berhenti tepat di mad silah, maka dia tidak berlaku tanda panjangnya. Nah, kalau kita berhenti di huruf H kita baca khalqah, gugur tanda panjangnya. Kalau kita tidak berwakaf di sini barulah berlaku tanda panjangnya. Seperti itu. Kalau mad silah itu panjangnya 2 harokat. Nah, kalau kita teruskan tidak berwakaf di sini baru ini kita baca 2 harokat panjangnya begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berhenti dulu kita, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Namun kalau misalkan kita tidak mau berwakaf di tanda wakaf ini, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Mau diwasolkan juga tidak masalah. Tapi di sini diwakafkan itu lebih utama, begitu maknanya. Kemudian ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa mengetahui, bisa mengamati tanpa bantuan media gambar. Kalau di media gambar yang telah kami tampilkan yang sudah kami jelaskan dengan detail di atas tadi itu terletak pada rumus 3 yang warna hitam itu. Ko dibaca panjang karena di sini ada alif. Ini alif nih, yang ke atasnya alif. Nah, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Kalau ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qalamai, nun sukun setelahnya huruf ya. Nah, tadi kan sudah kami katakan, setiap kita mengaji Al-Quran, kalau di situ ada nun sukun atau di situ ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya, begitu. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa, begitu. Ini nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini ya, huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati biasanya huruf sukun tuh. Jadi huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya sama. Nun sukun setelahnya huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Kalau tadi di atas saudara sudah menghafal huruf-hurufnya, ini sudah tahu apa hukum tajwidnya. Nah, huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun bertemu dengan huruf ya. Dikarenakan huruf ya huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan ya, kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya masukkan ke huruf ya. Jangan dibaca man yuhyil, jangan, tapi dibaca mai. Jadi bunyi nun sukunnya dimasukkan, melebur ke huruf ya dia. Mai seperti itu. Mai yuhyil seperti itu. Kemudian digunnahkan. Jadi di bagian mai itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah, kita gunnahkan. Mai yuhyil 'idha. Alif lam bertemu dengan huruf ain. Kalau kita mengaji Al-Quran, jika bertemu dengan huruf alif lam, letaknya jajar seperti ini, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Nah, kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah begitu. Ini alif lam, setelahnya huruf ain. Nah, huruf ain ini huruf apa? Nah, kita lihat tuh media gambarnya. Huruf ain itu termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam
Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Sedangkan huruf ain ini termasuk huruf qamariyah kan, maka alif lam bertemu dengan huruf ain dikatakan huruf ain huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya itu dia terbaca huruf lamnya dengan jelas, dibaca jelas. Makanya alif lam qamariyah dengan izhar qamariyah itu maksudnya sama saja. Yuhyil 'idha, dha dibaca panjang. Nah, di sini juga tidak kami tampilkan lagi media gambarnya supaya kita bisa latihan mengetahui tanpa media gambar. Kenapa kok dha dibaca panjang? Harusnya nih saudara sudah tahu. Kalau di media gambar tadi di rumus 3 warna hitam, karena di sini ada alif nih, ini alif nih. Sebelum alif ada harokat fathah nih. Nah, jadi kalau ada alif sebelum itu yang tadi sudah kami sampaikan, kalau sebelum itu di sebelah kanan. Kalau ada alif sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingganya dha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Idza, mawahiyya romim. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah dibaca apa tadi? Dibaca tafkhim. Nah, tadi di atas sudah itu. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Romim. Mim dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya adalah mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad arid li sukun. Apa yang mempengaruhi kok bisa berubah nih begitu kan? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Sudah diperhatikan rumus 1 warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kenapa kok mi ini dibaca panjang? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Ini ada huruf ya, ini tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, ada huruf ya sukun. Jika sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya mi dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian mi ditambah mim, kita baca mim begitu. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya itu setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, semuanya kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya yang kita jumpai pada saat membaca Al-Quran itu. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4, seperti itu. Harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kita kalau berwakaf di huruf mim kita baca romim. Jangan dibaca romimun, jangan. Kenapa kok hurufnya disukunkan? Nah, tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail tuh. Kalau mengaji Al-Quran berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf berhenti di huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca romim. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.